Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Nah, untuk anak-anak kelas 10 dari SMK PGRI 1 Kediri, kali ini kita akan membahas tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian sebagai peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang terkait dengan bunga tunggal ataupun bunga majemuk. Nah, apa itu bunga tunggal? Bunga tunggal itu adalah bunga yang diterima pada akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi modal awal. Nah, di sini ada istilah modal awal. Kalau ada modal awal, berarti ada modal akhir. Nah, bagaimana cara mencari modal akhir? Kita gunakan rumus modal awal ditambah dengan besarnya bunga. Atau kalian bisa tuliskan MN sama dengan M ditambah B. Jadi modal awal ditambah dengan besar bunganya. Nah, besar bunganya ini bagaimana kita menghitungnya? Cara mencari besar bunga tunggal itu adalah B sama dengan M dikali I dikali N, di mana B itu adalah besar bunganya, M itu adalah modal awal, I suku bunga, dan N adalah periode atau jangka waktunya. Sebagai contoh, Arya menabung uang di bank ABC sebesar 400.000. Jika bank ABC memberikan suku bunga tunggal sebesar 2% per tahun, maka tentukan jumlah tabungan Arya jika menabung selama 9 bulan dan 3 tahun. Kita hitung dulu yang pertama ya. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa modal awalnya itu sama dengan 400.000. Kemudian suku bunga tunggal 2%, artinya I sama dengan 2% per tahun. Lalu yang ditanya jumlah tabungan. Nah, kalau yang ditanya jumlah tabungan berarti yang ditanya adalah MN. Nah, N-nya yang ditanya 9 bulan. Sekarang N-nya sama dengan 9 bulan. Karena tadi bunganya per tahun, berarti bulan ini kita jadikan tahun. Bagaimana caranya? Tinggal kita bagi dengan 12. Karena 1 tahun sama dengan 12 bulan. Lalu tinggal kita masukkan ke rumus. Kita cari B-nya dulu. B sama dengan M dikalikan I dikalikan N. Berarti 400.000 dikalikan 2%, 2/100 dikalikan N-nya 9 per 12. Nah, nanti kita dapatkan hasil 6.000 rupiah. Sehingga jumlah tabungan akhir Arya setelah 9 bulan tinggal kita tambahkan M ditambah dengan bunganya. M ditambah bunganya, artinya 400.000 ditambah dengan 6.000 didapatkan 406.000. Jadi jumlah tabungan Arya setelah 9 bulan itu adalah 406.000 rupiah. Bagaimana untuk yang 3 tahun? Tadi kita ketahui bahwa M-nya masih sama 400.000. Suku bunganya 2% per tahun. Kemudian N-nya sudah dalam 3 tahun. Karena sudah sama-sama tahun, tidak perlu kita ubah lagi. Langsung aja kita cari B-nya. B sama dengan M kali I kali N. Berarti 400.000 dikalikan 2% dikalikan 3 tahun. Berapa ya?
Masalah kan 624 24.000. Nah, sehingga MN-nya, karena MN sama dengan M ditambah bunganya, artinya 400.000 ditambah dengan 24.424. Jadi uang Arya kalau nabungnya selama 3 tahun jumlahnya adalah Rp424.000. Nah, selanjutnya adalah bunga majemuk. Bunga majemuk itu apa? Bunga majemuk itu adalah bunga yang jumlah setiap periodenya itu selalu berubah karena perhitungan bunganya itu berdasarkan jumlah modal sebelumnya. Jadi bahasa lainnya itu bunga yang berbunga lagi ya. Jadi bunganya itu bertingkat. Tidak seperti bunga tunggal tadi yang hanya 1 kali hitung ya. Bunga majemuk artinya bunga yang bertingkat. Nah, kita bisa langsung menghitung modal akhirnya. Bagaimana caranya? Modal akhir dari bunga majemuk itu MN sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat N, di mana MN ini adalah modal akhirnya, M modal awal, I adalah suku bunganya, dan N adalah periodenya. Contohnya, di sini Ibu sengaja mengambil contoh yang sama dengan yang bunga tunggal, yang membedakan adalah bunga majemuk itu saja ya. Nah, Arya menabung uang di bank sebesar 400.000, kemudian bunganya adalah bunga majemuk sebesar 2% per tahun. Jumlah tabungan Arya jika menabung selama 3 tahun adalah, kita tulis dulu yang diketahui. Modal awalnya itu 400.000. Kemudian suku bunganya 2%. Lalu N-nya adalah 3. Ya, kita langsung masukkan ke rumusnya. MN sama dengan M dikali dengan 1 ditambah I pangkat N. Berarti M-nya 400.000 dikali dengan 1 ditambah 2% pangkat 3. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2% artinya 1 ditambah 0,02. Berarti 400.000 dikali dengan 1,02 pangkat 3. Nah, ini bisa kalian hitung. Didapatkan hasil 424.483,2 rupiah. Jadi uang tabungan Arya jika menabung selama 3 tahun adalah 424.483,2 rupiah. Untuk tugas kali ini ada 3 soal. Yang pertama, Hanif meminjam uang di suatu koperasi sebesar 3 juta. Dengan suku bunga tunggal 15% per tahun. Hitunglah besarnya bunga yang dibayarkan jika Hanif meminjam selama 6 bulan dan 2 tahun. Jadi ingat, yang ditanya hanya besar bunganya saja. Soal yang kedua, Pak Jody menabung uang di bank sebesar 10 juta dengan suku bunga tunggal 8% per tahunnya. Jumlah tabungan Pak Jody setelah 4 tahun adalah, nah, lihat yang ditanya adalah jumlah tabungan Pak Jody, berarti artinya MN. Yang ketiga, pada awal bulan Januari 2019, Rafael menabung uang di bank sebesar 5 juta dengan suku bunga majemuk 5% per tahunnya. Jumlah tabungan Rafael pada akhir Desember 2020 adalah,
Nah, untuk soal nomor 3, kalian harus jeli di sini dalam menentukan N. Ingat bahwa periodenya atau jangka waktunya adalah dari awal bulan Januari 2019 sampai dengan akhir Desember 2020. Berarti N-nya berapa itu? Nah, ingat kalian harus bisa membedakan mana yang menggunakan bunga tunggal dan mana yang menggunakan bunga majemuk. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Segera selesaikan tugas-tugasmu, kemudian upload di Google Classroom tepat waktu ya. Jika kalian berhasil tepat waktu, artinya sikap disiplin kalian mantap. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share ke seluruh sosial media kamu. Salam Skapsa bisa! Sekolah Berbudaya Industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.